semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to Nina Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik semua ya, oke? Sehat selalu juga ya. Dan di video kali ini aku tuh pengen ngasih tahu ke kalian sharing tentang pengalaman aku dulu bisa daftar ke sini. Itu gimana langkah-langkahnya? Karena ada orang yang juga nanya ke aku gimana caranya daftar ke universitas aku ini, tepatnya di Unikal, dan apa aja berkas-berkas yang dibutuhkan untuk dikumpulkan. Gitu ya guys. Oke, sebelumnya aku kasih tahu kalian dulu kalau aku di sini kuliah itu dapat beasiswa untuk S2. Tapi yang aku kasih tahu ke kalian ini juga berlaku untuk S1 juga. Jadi nggak ada bedanya. Terus aku tekankan untuk S1 sendiri itu diharuskan banget kalian harus bisa bahasa Italia. Karena di kampus aku sendiri, khususnya di Unikal, itu karena di Italia bagian selatan, mereka mengharuskan kita untuk berbahasa Italia. Sebenarnya di Italia sendiri itu banyak juga kampus-kampus yang membolehkan kita itu bisa kuliahnya pakai bahasa Inggris. Tapi aku tekankan sekali lagi buat kalian yang pengen daftar ke kampus aku ini, ke Unikal, untuk S1-nya apalagi, kalian harus banget bisa bahasa Italia. Karena nggak ada sedikit pun untuk bahasa Inggris. Oke, jadi kalian harus mempersiapkan itu sebelum kalian berangkat ke sini. Atau kalian harus belajar satu tahun paling enggak minimal bisa bahasa Italia untuk bisa belajar di kampus aku. Kalau enggak, kalian bakalan keteteran atau kalian nggak bisa mengikuti kuliah di sini sama sekali. Yang ada kalian bakalan pulang tanpa membawa apa-apa karena kalian bakalan gagal. Karena di kampus kami pun untuk beasiswa sendiri itu ada jumlah target setiap semesternya yang harus dikumpulkan untuk bisa mempertahankan beasiswa tersebut. Jadi kalau kalian pun nggak bisa untuk meluluskan satu mata kuliah aja, itu sangat berbahaya dan bakalan membuat kalian nggak bisa meneruskan beasiswanya. Jadi mau nggak mau kalian yang pertama kalian gagal atau kalian mau bayar dengan biaya sendiri, dan itu semuanya dihapus, kayak rumah, biaya kuliah, biaya sehari-hari, makan juga semuanya bakalan dihapus. Oke, itu ya guys, aku pengen garis bawahi sama kalian yang pengen kuliah di sini untuk khusus S1 gitu ya. Jadi jangan kalian tiba-tiba ke Italia walaupun di syaratnya itu ada bertulisan bisa bahasa Inggris. Tapi aku tegaskan sekali lagi, untuk di Unikal, khususnya di kampus aku sendiri, itu tidak ada pakai bahasa Inggris. Totally kalian pakai bahasa Italia. Jadi jangan bakalan kaget ya. Oke, itu. Oke, terus aku pengen kasih tahu ke kalian dulu aku langkah-langkahnya itu gimana sampai aku bisa keterima di kampus aku ini di Italia. Oke ya, aku udah memberikan catatan. Yang pertama itu kita yang pengen daftar langsung di Italia itu di kampusnya, kalian bisa sebenarnya daftar langsung ke kampusnya masing-masing di Italia. Misalnya kampus A, kalian harus mencari webnya atau linknya untuk mendaftarkan diri di sana. Tapi kalau di kampus aku sendiri, contohnya itu kalian bisa klik link atau website yang namanya unicaladmission.it. Kalian bisa cari di situ ya. Terus kalian di situ kalian cari mau daftar S1 atau S2. Oke. Nah, tapi ketika aku tadi klik pertama kali di unicaladmission.it tadi, dan juga orang yang bertanya kepada aku kenapa tulisannya tuh seperti ini. Nah, itu di luar ketidaktahuan aku ya guys, itu di luar kendaliku. Jadi kemungkinan itu terjadi mungkin saat ini kita di Italia bagian selatan itu juga kena lockdown yang untuk kedua kalinya, di mana di daerah Calabria sendiri itu ada di posisi zona
awalnya zona merah sekarang sudah zona orange, tapi itu mungkin juga menjadi salah satu pemicu kenapa kampus kami mungkin belum ada untuk penerimaan mahasiswa untuk luar negeri, di luar Italia gitu ya guys. Oke, itu di luar kendali aku, jadi aku nggak tahu. Tapi aku tetap akan memberikan catatan-catatan ini, langkah-langkah yang pernah aku lakukan sampai aku bisa sampai datang ke Italia gitu ya guys. Oke. Nah, setelah kamu bisa daftar ke Unikal Admission tadi, terus kamu bisa isi semua yang mereka minta. Jadi kalian isi di situ seperti kayak ijazah, terus transkrip nilai. Kalau kamu S1, kamu bisa mensetarakan ijazah SMA kamu, nilai SMA kamu. Untuk yang S2 itu minimal penerimaannya 3,00 ya untuk penerimaan S2. Tapi kalau SMA aku kurang tahu deh sebelumnya kayak gimana ya. Tapi yang pastinya kalian harus menyertakan ijazah, terus kalian menyertakan nilai kalian juga dari sekolah. Terus kalau kalian punya prestasi-prestasi, kalian bisa masukin ke situ juga dengan kayak seperti biasanya kan ada kayak sertifikat gitu ya. Terus kalian juga bisa masukin kalau untuk S2 kalian bisa masukin kayak pengalaman kerja kalian atau pengalaman organisasi kalian yang untuk di SMA juga, atau kalian punya kebiasaan apa juga bisa dimasukin ke situ untuk menjadi pertimbangan mereka. Terus kalian juga mencantumkan, kalau nggak salah dulu TOEFL aku juga kok masukin juga di situ bahasa Inggrisnya. Tapi aku nggak tahu kalau untuk S1 apakah kalian diharuskan juga memasukkan nilai untuk bahasa Italianya. Tapi aku tekankan sekali lagi, ada ataupun enggak, kalian harus bisa bahasa Italia. Untuk di S2 sendiri, sebelumnya sih di tahun aku itu masih bisa pakai bahasa Inggris. Tapi nyatanya pun pas kita kuliah itu sedikit banget persennya untuk bisa memakai bahasa Inggris, karena di waktu aku di S2 di kampus atau di kelas itu menggunakan bahasa Italia. Tidak ada sama sekali bahasa Inggrisnya. Jadi sebenarnya ada kesalahpahaman juga sih saat pendaftaran waktu dulu. Jadi aku belum sama sekali punya persiapan bahasa Italia, dan itu sangat-sangat menjadi pemicu keterlambatan aku atau masalah besar juga untuk aku, karena aku nggak bisa bahasa Italia sama sekali. Tapi untungnya karena aku itu di dunia hitung-menghitung, jadi aku bisa tidak banyak untuk menulis pakai bahasa Italia, tapi ada memang beberapa yang diharuskan kita pakai bahasa Italia gitu. Dan setelah aku 2 tahun setelah aku itu malahan pendaftarannya diharuskan pakai bahasa Italia, jadi nggak ada lagi yang pakai bahasa Inggris gitu. Terus kalian juga diminta sejenis kalian juga diminta untuk menulis motivation letter untuk kalian masukkan ke sana, ke syaratnya itu gitu. Oke. Terus kamu tunggu aja beberapa hari atau beberapa minggu kemudian, nanti bakalan ada pengumumannya kamu bakalan diterima atau ditolak. Kalau kamu diterima, itu kamu bakalan dapat yang namanya LOA. LOA itu adalah letter of accepted kalau nggak salah ya. Jadi itu kayak surat menandakan bahwa kamu itu udah keterima di kampus itu, dan untuk bisa mengurus dokumen-dokumen di Indonesia untuk meneruskan bisa mendapatkan visa dan pergi ke kampus ke Italianya gitu. Oke. Nah, terus setelah kamu mendapatkan itu, kalau kamu sudah keterima ya guys, tapi kalau misalkan belum ya udah ulangin aja lagi 1 tahun kemudian. Sekarang aku pengen ngejelasin dokumen-dokumen apa yang harus kalian kumpulkan ketika kamu sudah keterima atau mendapatkan LOA. Kamu harus mengumpulkan dokumen-dokumen untuk mendapatkan visa
yang bakalan juga diurus di Kedutaan Besar Italia yang ada di Jakarta untuk bisa mendapatkan yang namanya DOP. DOP itu kalau bahasa Italianya. Jadi, untuk kamu bisa mendapatkan visa, kamu harus punya yang namanya DOP. DOP ini kamu mendapatkannya dari Kedutaan Besar Italia yang ada di Jakarta. Gitu ya guys. Nah, bentar nak, ini lagi rekaman nak. Nah ada Zio omanya. Nah, terus dokumen yang harus kalian kumpulkan itu adalah yang pertama tadi LOA ya, udah dapet karena udah keterima. Terus yang kedua nilai ijazah, transkrip nilai, terus kartu keluarga, KTP, akta lahir, terus pajak, SPT tahunan, terus juga surat PBB. Itu. Terus kemudian dokumen-dokumen yang kamu kumpulkan tadi, ada beberapa yang harus kita dilegalisir. Itu yang pertama ke Menkumham, terus yang kedua ke Menlu, yang ketiga kayak SPT dan PBB itu ke Government Tax Office. Kemana tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesianya? Perusahaan kantor pajak ya, gitulah ya bahasa Indonesianya. Terus misalnya kayak family card, apa tuh family card bahasa Indonesianya? Kartu keluarga itu juga harus dilegalisir ke administration office, ke kantor administrasi yang ada di daerah kalian gitu. Oke. Setelah kalian melegalisir semua itu, kalian bakalan harus ngurus ke Kedutaan Besar Italia yang ada di Jakarta. Nah, dokumen-dokumen itu pun yang sudah dilegalisir juga diharuskan untuk ditranskrip ke bahasa Italia. Oke? Untuk syarat-syarat nanti kalian bawa ke Italia. Tuh. Setelah itu kalian kumpulin itu, masuk ke Kedutaan Besar Italia, ada di situ kantornya juga yang mengurus tentang hal itu untuk kalian bisa mendapatkan visa. Jadi nanti juga ada pembayaran, tapi aku lupa deh pembayaran itu berapa, sekian berapa, tapi ada pembayaran. Terus juga kalian tunggu aja sampai waktunya bakalan mendapatkan visa. Gitu. Nah, itu adalah berikut tadi beberapa dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang harus kalian kumpulkan. Tapi misalkan ada beberapa berkas-berkas yang belum sampai aku sampaikan secara lengkap, kalian juga bakalan nanti di Kedutaan Besar Italia di Jakarta bakalan dikasih tahu berkas-berkas yang harus kalian kumpulin lagi itu apa aja. Gitu, oke? Terus karena kalian juga masih belum mendapatkan beasiswa, otomatis kalian juga diharuskan harus bawa uang sendiri untuk bisa sementara hidup di Italia itu tanpa beasiswa, karena kita belum tahu ya kapan kita penerimaan beasiswa itu diputuskannya untuk kalian. Jadi mungkin beberapa bulan kemudian baru beasiswa itu ada. Setidaknya kalian punya shape money, punya uang untuk bisa hidup di Italia selama kuliah gitu ya guys. Terus kalian juga harus beli tiket sendiri juga, itu karena belum punya beasiswa kan, jadi kalian harus beli tiket pesawat sendiri. Nah, kemudian aku juga pengen kasih tahu ke kalian kalau kita itu ke Italia, sebenarnya ke seluruh negara di dunia itu mensyaratkan kita itu punya saving money. Benar gak sih bahasanya? Saving money itu, tapi di setiap negara tuh kan beda-beda berapa-berapa. Tapi untuk di Italia sendiri, di masa aku ya, tahun 2016 lalu itu per orang tuh 30 juta
itu sebenarnya uangnya itu tidak dipakai untuk apa-apa, tapi hanya untuk simpanan untuk diri kita sendiri. Kemungkinan itu bakalan dipakai kalau misalkan kita ada apa-apa di negara Italia. Jadi sebenarnya bisa diambil juga kalau misalkan udah beberapa bulan kemudian gitu ya. Nah, itu juga harus kalian perhatikan, biaya itu penting banget. Jadi jangan kalian tanpa uang juga ke Italia, karena kita bertahan hidup tanpa beasiswa itu juga lumayan gitu. Oke, sampai di sini dulu ya. Mungkin dari seseorang juga yang bertanya, pertanyaan ini bisa terjawab, atau buat kalian juga yang pengen tahu juga. Tapi sebenarnya di Italia itu kan juga banyak tuh beasiswa, tidak hanya di kampus aku. Kebetulan di kampus aku ini kan di kampusnya, universitasnya di Italia bagian selatan, jauh sekali dari Italia Utara, yang mana kalau ke kampus aku itu dari Roma itu menempuh waktu 6-7 jam dari Roma kalau pakai bus. Oke. Jadi mungkin next time aku juga bakalan kasih tahu ke kalian ada beberapa macam beasiswa di Italia dan juga kampus-kampusnya itu apa aja di Italia gitu. Jadi kalian juga jangan terpatok juga untuk di kampus aku, karena aku kasih tahu lagi ke kalian semua, karena aku tegasin sekali lagi buat kalian bahwa di kampus aku itu untuk S1-nya terutama harus banget kalian pakai bahasa Italia itu bisa, karena nggak ada pakai bahasa Inggris sama sekali. Tapi kemungkinan setahu aku sih di kampus lain di bagian utara itu juga ada kampus yang bisa membolehkan pakai bahasa Inggris. Jadi kalau bisa bahasa Inggris, kenapa harus pakai bahasa Italia? Tapi itu sisanya terserah kalian. Oke, sampai di sini dulu ya informasi dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan ntar aku ngambil napas dulu. Dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Thank you juga buat kalian yang udah nonton ini, dan buat kalian yang mempersiapkan dokumen-dokumen atau apapun itu untuk kuliah ke luar negeri. Semangat ya, aku doain bisa, dan semoga lancar. Gitu aja ya guys. Oke, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.